Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, shalom. Tidak terasa tinggal sedikit waktu lagi, kurang lebih 1,5 bulan, kita akan mengakhiri tahun pergumulan 2023 dan akan memasuki tahun 2024 dengan momen-momen penting yang sementara menanti dan akan dilaksanakan sebagai warga negara, warga masyarakat, tetapi kita sebagai warga gereja. Untuk itu bagian firman Tuhan yang diturunkan oleh Majelis Pekerja Sinode terpilih dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, pertama Samuel pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 dengan mengambil tema mewujudkan pemilu yang damai dan subtema mencari pemimpin bangsa yang berintegritas. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, warga gereja adalah juga warga negara dan warga bangsa ini. Karena itu warga gereja mempunyai tanggung jawab seperti warga negara dari agama lain untuk membangun dan memajukan bangsa ini. Tanggung jawab ini dijamin oleh konstitusi dan dilegitimasi oleh iman Kristen, di mana panggilan membangun bangsa adalah panggilan kebangsaan, sekaligus panggilan iman yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan sebagai bagian dari demokrasi kita. Tetapi itu juga yang diminta oleh Allah, agar bukan saja kita mendoakan pemerintah, tetapi kita juga turut mengambil bahagian dalam memajukan bangsa dan negara ini. Pesta demokrasi besar yang akan dilaksanakan tahun depan adalah salah satu instrumen penting yang membangun bangsa secara demokratis, sebab melaluinya kita akan memilih dan memberikan kepercayaan kepada mereka yang akan menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah menjadi pemimpin yang berperan besar dalam menentukan kemajuan bangsa. Karena itu, pilihlah pemimpin yang berintegritas, sebab ketika kita salah memilih pemimpin, berarti kita membuat kesalahan yang akibatnya akan dirasakan dalam jangka waktu panjang atau minimal 5 tahun ke depan. Karena itu sebagai warga negara kita tidak boleh asal saja memilih seorang yang akan memimpin kita dalam bangsa ini. Tapi ketika kita mengimani bahwa pemimpin di dunia adalah merupakan wakil Allah, maka mintalah dari Allah seorang yang benar-benar Allah mau pakai sebagai pemimpin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tahun depan kita akan melaksanakan pesta demokrasi yang diawali dengan tahapan-tahapan. Kita diingatkan bahwa tema pelayanan kita adalah mewujudkan pemilu yang damai, dan subtema mencari pemimpin bangsa yang berintegritas. Persoalannya adalah bagaimana kita menilai suatu demokrasi dalam kacamata iman kita. Apa yang hendak kita perhatikan, apa yang hendak kita gumuli bersama berkaitan dengan pesta iman yang akan dilaksanakan tahun depan. Realita kita bangsa dan bernegara
kita belum bisa keluar dari fenomena bahwa demokrasi masih terus melakukan transaksi-transaksi politik demi kepentingan kelompok atau pribadi tertentu. Dan ini merupakan realita. Untuk itu kita sebagai gereja harusnya mampu menjadi persekutuan yang mampu menggarami dunia, termasuk dunia politik. Apa yang kita baca dalam Nats pertama Samuel pasal 8 sangat berarti untuk menjadi bahan renungan kita saat ini dalam menghadapi realita yang tadi saya sampaikan. Pertama, teks ini memberi informasi kepada kita tentang pergulatan orang-orang Israel sesudah keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kemudian mengalami distorsi atau penyimpangan yang sangat luar biasa berkaitan dengan siapa yang memimpin, siapa yang mengarahkan bangsa ini. Karena itu dalam perjalanan mereka kemudian meminta seorang untuk memimpin mereka. Pengalaman bangsa Israel dalam bacaan ini menggambarkan bahwa mereka lebih memilih menentukan masa depan mereka menurut ukuran mereka dan bukan menurut ukuran Allah. Mereka tidak mau dipimpin oleh anak-anak Samuel yang hanya mengutamakan laba, melakukan suap dan memutarbalikkan keadilan. Perilaku anak-anak Samuel mereka jadikan alasan untuk mewujudkan keinginan mereka, yaitu adanya seorang raja yang memimpin mereka, sama seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Karena itu mereka mendesak Samuel memilih seorang raja bagi mereka. Umat Israel mengira dengan memilih seorang raja bagi mereka, kehidupan mereka kemudian akan jauh lebih baik. Masa depan mereka akan lebih terjamin. Padahal mereka lupa bahwa yang menjamin mereka selama ini adalah Allah. Ketika mereka kecewa terhadap kepemimpinan anak-anak Samuel, mereka lalu mencari jalan keluar menurut apa yang mereka pikirkan. Sikap umat Israel yang mendesak Samuel mencerminkan betapa mereka telah mengabaikan pertimbangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Ketika Tuhan diabaikan, maka hidup mereka selalu diwarnai dengan tragedi. Samuel lalu mengeluhkan sikap Israel kepada Tuhan. Tetapi dengan sangat bijaksana Tuhan menjawab, bukan Samuel yang mereka tolak, tetapi Allah yang ditolak oleh umat Israel. Kalau kita baca kewajiban Israel sebagai konsekuensi adanya raja, sebenarnya cukup berat bagi mereka. Mereka harus mengorbankan anak-anak mereka dan penghasilan mereka, tapi demi keinginan mereka, maka rela berkorban semuanya. Inilah akibat dari pemaksaan kehendak. Tidak peduli apakah orang lain, baik itu jemaat, keluarga dan anak-anak dirugikan atau tidak. Yang penting keinginannya tercapai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, penolakan Israel terhadap peranan Tuhan ternyata juga menjadi sikap manusia sampai saat ini. Manusia lebih mengandalkan kekuasaan dan kebesaran manusia daripada mengenal kehendak Allah. Atau
atau mengandalkan kehendak Allah. Dari bacaan ini ada hal yang perlu kita maknai dan menjadi bahagian kita sebagai warga negara, warga masyarakat, tetapi juga warga gereja. Sebagai warga gereja, marilah kita turut bertanggung jawab untuk membangun dan memajukan bangsa ini dengan menciptakan pemilu yang aman dan damai, serta bermartabat, dan mencari pemimpin yang berhati nuraninya takut akan Allah. Artinya seorang pemimpin haruslah menjadi yang betul-betul memahami bahwa kepelayanannya sebagai pemimpin karena ia menjalankan amanat Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, apakah manfaat teks ini bagi kita sekarang? Saya kira masyarakat dan bangsa kita sedang bergulat dengan demokrasi yang betul-betul bermartabat. Ketika kita akan memilih pemimpin kita, kiranya juga dalam pikiran dan benak kita selalu tergambar bahwa yang nantinya dipilih adalah orang yang akan menjalankan fungsi dan perannya sebagai hamba Allah, siapapun dia. Artinya menjadi pemimpin bukan hanya menyangkut jabatan. Menjadi pemimpin bukan hanya menyangkut gelar, panggilan dan lainnya. Tetapi jadilah pemimpin yang rohaniawan yang mau melakukan sesuatu berdasarkan kehendak Allah. Baik itu pemimpin negara, bahkan daerah, tapi juga pemimpin-pemimpin yang adalah perwakilan-perwakilan dari rakyat. Tapi keterpilihan mereka haruslah jauh dari praktek-praktek transaksional. Teks kita sampai mengatakan kegagalan Samuel, termasuk juga kegagalan Eli, memperlengkapi anak-anaknya karena anak-anak itu tidak memiliki karakter pimpinan yang hebat. Mereka akhirnya terjebak menjadi pimpinan yang tidak menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga memaksa bangsa Israel meminta raja. Padahal pada kenyataannya juga dalam sejarah Israel tidak selamanya raja itu berhasil. Salomo yang meminta hikmat pun gagal melaksanakan amanat Allah. Oleh karena itu, momentum kita saat ini adalah menegakkan keadilan yang bermartabat, atau menegakkan keadilan yang betul-betul berdimensi dalam tanda petik, berdimensi Kristen yang kuat, yang betul-betul kita tegakkan di tengah bangsa dan negara ini. Marilah Bapak Ibu Saudara jemaat, kita tetap berkomitmen untuk memajukan bangsa ini, termasuk kemajuan demokrasi yang beradab, dapat mengambil peran yang sungguh-sungguh inovatif, tetapi juga kritis, namun selalu realistis dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa, sehingga kita kemudian bersama menuju masyarakat Indonesia yang diimpikan bersama, yaitu Indonesia yang adil dan makmur. Bahkan semua kita sebagai warga gereja, warga masyarakat dan warga negara terus merasakan damai dan sukacita di bawah pimpinan seorang pemimpin yang benar-benar dipilih dan diutus oleh Allah. Karena seorang pemimpin yang adalah di dunia merupakan wakil Allah di dunia, yang patut sebagai warga negara, warga masyarakat, tapi juga warga negara
taat dan tunduk kepada kepemimpinannya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.